Sejak dulu banjir sudah melanda Jakarta, namun pembangunan yang tidak terkendali menyebabkan banjir di Jakarta semakin menjadi. Sudah lama pula tata ruang diabaikan, hutan kota semakin sedikit, dan daerah resapan air kian tersudut. Apalagi yang tersisa, kecuali air tergenang di mana-mana. Beragam pendapat bermunculan soal penyebab banjir yang melanda ibu kota. Menurut Emil Salim, mantan Menteri Lingkungan Hidup yang kini menjabat ketua sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang ekonomi dan lingkungan hidup, ada beberapa hal yang menjadi faktor pemicu banjir di Jakarta. Jadi pertama adalah tanah yang lunak, lumpur, terletak di bawah permukaan air laut. Ketiga, didorong oleh curah hujan yang masuk ke dalam 13 sungai yang melewati Jakarta. Dengan situasi yang demikian, tata ruang kota, terutama ruang terbuka hijau dan daerah resapan, sangatlah penting dalam menentukan nasib Jakarta. Bagi beberapa pihak, pembangunan pesat yang dilakukan di ibu kota dinilai tidak mengindahkan dampak lingkungan, sehingga memperparah potensi banjir yang memang sudah ada sejak zaman Belanda. Jadi ini sekarang sebenarnya kita seperti sedang menuai gitu apa yang selama ini kita lakukan dengan pembangunan di Indonesia. Ya, ini sebenarnya dampak ya dari kita beberapa dekade terakhir ini melakukan pembangunan yang sifatnya eksploitatif dan merusak lingkungan hidup. Untuk menambah luas ruang terbuka hijau menjadi 30% bukan perkara mudah. Pemerintah provinsi mempunyai rencana menambah ruang terbuka hijau dengan membeli lahan. Ini berarti pemerintah provinsi harus menyediakan banyak anggaran. Karena harga lahan semakin melambung, atau bisa jadi lahan yang diincar pemerintah provinsi sedang dalam sengketa atau sudah digunakan jadi lahan bisnis. Masuk akal jika kemudian Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama mempertanyakan izin untuk membangun mal dan kawasan bisnis pada masa lalu, di mana mal dan kawasan bisnis tersebut berada di kawasan ruang terbuka hijau dan daerah resapan. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menjaga daerah resapan air adalah menetapkan koefisien dasar bangunan sebesar 20%. Artinya, tiap satu petak tanah pada daerah resapan air hanya 20%-nya saja yang boleh dibangun. Namun peraturan dan kenyataan di lapangan berbeda. Nah ya, kalau kita lihat bahwa ada bangunan yang dibangun tidak keruan sehingga menjadi kacau, kan menunjukkan bahwa enforcement dari penataan ruang itu lemah. Gubernur DKI Joko Widodo pun mengamini lemahnya penegakan aturan tata ruang di Jakarta. Yang dulu waduk jadi mall, dulu ruang terbuka hijau jadi apartemen, jadi perumahan. Ya karena tata ruangnya tidak secara ketat tidak dikawal. Kalau Pak Jokowi menganggap persoalan tata ruang DKI ini penting, ini selesaikan dulu payung hukumnya. Percuma lah Pak Jokowi itu belusukan tiap hari, kalau dinas tata kota setiap hari juga ngasih izin bangunan kemana-mana gitu loh. Merubah fungsi-fungsi lahan, tata guna lahan DKI.